Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini saya pribadi bersama dengan istri saya merasa bahagia ketemu dengan saudara saya Pak Tony beserta Ibu. Ternyata beliau adalah anggota tubuh daripada Kristus yang ditempatkan di Jakarta. Dalam pelayanannya keliling di setiap kota di Indonesia ini. Dan pagi hari ini nanti setelah saya menyampaikan teman-teman, Ibu Anton akan menyampaikan satu berita, satu kabar baik tentang kesembuhan untuk bangsa-bangsa di dunia. Dan sekaligus nanti Roh Tuhan menggerakkan beliau bersama dengan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang berbeban berat, yang terikat, yang terbelenggu, baik yang ada di sini maupun saudara-saudara kita yang di luar gedung gereja ini. Kita akan bareng-bareng berdoa, memohon belas kasih Tuhan untuk saudara-saudara kita yang sakit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu minggu ini dalam hati saya itu ada sebuah nyanyian. Ada sebuah nyanyian. Saya teringat pada waktu saya dan istri saya sebagai pengerja gereja Bethel Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Alek Tamsaputra di Mojokerto. Beliau punya ibu, namanya Ibu Lena. Seorang ibu yang sangat mengasihi, sangat sayang. Sekalipun pada waktu itu sudah lanjut usianya, Ibu Lena ini berjalan dari tempat kerja dari rumahnya apotek Mojokerto sampai ke gereja. Itu cukup jauh. Setiap pagi datang di gereja bersama saya dan istri saya, saudara, untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan nyanyian yang selalu dibawa oleh tante ini, saudaraku, nyanyiannya adalah dalam hatiku ada nyanyian. Dalam hati ada nyanyian. Selalu begitu. Setiap pagi datang, masuk di dalam gereja, kalau kami duduk di hadirat Tuhan, menaikkan satu pujian. Dalam hati ada nyanyian, nyanyian baru. Apa yang dikatakan oleh tante yang sudah berpulang ke rumah Bapak itu untuk di dalam hati saya, saudara, pulang dari pelayanan Tambahrejo, dalam perjalanan ada satu nyanyian yang terus sampai tadi pagi. Saudara, nyanyian itu terus berkumandang
di dalam hati saya. Dan nyanyian itu, saudaraku, judulnya ada seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku menuju surga. Saya mau seperti Yesus. Mau menaikkan ujian ini sekali lagi, sekali saja bersama saya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku menuju surga. Saya mau seperti Yesus. Dan kata-kata dalam nyanyian ini itu dahsyat, yang jarang sekali dinyanyikan oleh gereja Tuhan. Saudara, nyanyian satu kerinduan, nyanyian kerinduan seorang pemahaman lagu ini, saudara. Permintaannya, permohonannya itu lebih Raja Salomo. Saya merenung, ini nyanyian luar biasa, melebihi apa yang diminta oleh Raja Salomo. Saudara ingatkan bagaimana Tuhan berkata kepada Raja Salomo. Beliau katakan, Salomo, kamu minta apa? Saudara, Raja Salomo tidak minta apa-apa. Karena mungkin dari pemikiran saya, dia tahu bahwa kalau dia adalah orang yang beriman kepada Allah, tentu Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Betul kan? Soal apa yang dimakan, soal apa yang diminum, soal apa yang dipakai, apa yang baik mencukupkan semua kebutuhan. Tuhan, itu yang dibebaskan Tuhan. Itu yang kita dengarkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui putranya Yesus Kristus. Saudara, dia adalah Allah sendiri. Memang kita tidak bisa melihat Allah, saudaraku, dengan mata kita, tetapi kita melihat Allah pencipta langit dan bumi seisinya melalui Dia, melalui Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau engkau melihat aku, kamu akan melihat Bapa. Saudara-saudara, beliau berjanji bahwa Dia adalah Bapa yang baik, mencukupi semua apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan sebagai putranya, sebagai anaknya. Ya, saat kita masih menumpang di bumi. Kenapa saya berkata menumpang? Sebab tempat kita bukan di sini. Allah sudah tetapkan
dan beritahukan kepada kita bahwa tempat kita bukan di sini. Ada satu tempat yang Bapa sudah siapkan, sudah sediakan bagi saudara. Ini penting untuk kita. Kalau mau ngerti ini, saya berharap gereja Tuhan di zaman akhir ini mengerti bahwa kita, saudara, ada Bapa surgawi, pencipta langit dan bumi seisinya ini. Dia adalah Bapa yang baik, yang mencukupkan semua kebutuhan kita di dalam hidup ini untuk mengiring dan melayani. Pada waktu Tuhan berkata kepada Salomo, kamu minta apa? Raja ini berkata, Tuhan, aku nggak minta apa. Aku minta hikmat. Aku minta pengetahuan. Saudara-saudara yang dikasihi, itu bagi saya adalah satu permintaan kan levelnya bukan ece-ece. Ya, aku minta ini, aku minta ini, aku minta itu enak, aku minta macam-macam. Ini permintaan unggul ini. Saudara-saudara. Tetapi pada waktu saya menaikkan pujian seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Minta apa? Ya putranya Bapa, ya anaknya Bapa. Minta hanya satu kepada Tuhan. Seperti Yesus. Itu saja yang aku minta. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini permintaan yang saya minta maaf kalau saya salah. Satu permintaan yang tinggi. Itu permintaan saudara langit itu. Itu bentuk hati saya. Saya percaya saudara pun akan dibawa oleh Tuhan seperti Yesus. Kenapa demikian? Saudara, karena aku menyelidiki di dalam kitab suci ini, itulah tujuan daripada Allah. Oke, saudara dan saya. Ya, itu tujuan Allah. Ya. Ayo kita pahami dan nangkap lalu kita mengerti. Kenapa Tuhan memilih aku? Kenapa Tuhan memilih saudara? Tujuannya adalah agar supaya saudara dan saya diubahkan, ya, segala kemauan, keinginan, karakter, kehidupan kita seperti Yesus. Saya merenungkan ini, kalau gereja Tuhan di sini ada 100 orang, ya, gambarnya seperti Yesus, ya, putra Allah itu gampang. Karena kita ini kan gampang. Orang yang berkata ini orang langka. Ya. Dan saudara yang dikasih penuh kasih, lemah lembut, tahan nafsu, sabar, tidak kemarin. Coba saudara yang suka memberi. Itu agama itu bukan mana? Bukan seperti itu, rambutnya panjang, ada genosnya, bukan itu. Kan banyak orang keliru menafsir seperti Yesus. Yesus rambutnya panjang, bukan?
rambutku panjang, justru menuju Papua pakai jubah. Banyak orang yang keliru kan, sudah yang dikasih itu nanti akan saya jelaskan. Ya, dalam waktu yang singkat, ya, saya akan beritahukan. Ya, karena ini satu kerinduan daripada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, sepanjang hari 24 jam satu hari ada satu pikiran dan tujuan daripada Allah. Haleluya. Saudara dan saya, kapan bekerja mimpi ini, anak-anak Tuhan di mimpi ini, kayak aku. Jadi sebenarnya saudara hari ini sedang hidup. Ya, oleh Yesus untuk serupa dengan gambar itu saudara. Ya. Sekarang aku sedikit sudah menyampaikan kepada kita kenapa Allah yang menciptakan langit dan bumi seisi memanggil saudara dan menjadi saudara. Ya, tujuannya ada hari-hari selama engkau masih diberi kesempatan menginjakkan kaki dan menumpang di atas di muka bumi. Tujuannya engkau setiap hari malam seperti Yesus. Kenapa sebabnya tidak kuat? Kalau saudara dan saya mempunyai satu kerinduan, ya, seperti apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup ini sampai manggil saudara dan saya menjadi miliknya, menjadi takut. Saudara, mari kita buka Alkitab di dalam Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Ya, saya lemparkan satu pertanyaan kepada kita. Kapan sih saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan? Ya, kita belum pernah berpikirkan dan memikirkan atau bertanya kepada Tuhan kapan saudara dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dulu saya berpikir kita dipanggil Tuhan itu pada waktu kita di dalam rahim ibu. Ya, Tuhan akan saya. Ya, karena saya belum tahu. Ya. Ada juga saudaraku orang berpikir bahwa Tuhan panggil kita pada waktu kita sudah layak project, lalu kita sudah mulai mengenal kepada Tuhan. Ya, baik juga. Ya, saya pikir juga ya, karena saya belum tahu. Ya, saudara-saudara, tetapi setelah saya sudah dibawa oleh Roh Tuhan untuk melihat kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya mengerti ini, hidup masih berubah. Dan saya merindukan kita semua yang ada di dalam ini dengar, ngerti, dan berubah hidup. Betul saudara, saya dapatkan ini sekali terus. Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan demikian, ayat yang ke-29, karena kalian akan mengalami satu perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup sebagai manusia Allah yang Tuhan tempatkan di bumi. Ya. Di Roma pasal 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, dan kebetulan saudara dipilih oleh siapa?
dari situ. Mereka juga ditentukan dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Ini tujuannya. Ya, haleluya. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan pencipta langit dan bumi dan isinya. Ya, ini untuk dijadikan serupa dengan gambaran anak. Siapa? Penjiwaan daripada firman Allah. Firman yang menjiwa menjadi manusia. Itu namanya Yesus. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebab itu saudara dan saya menyebutkan bahwa Yesus Kristus Putra Allah itu adalah Allah. Sebab di dalam ayat berikutnya, firman itu telah menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, kita dalam satu perjalanan, mungkin saya katakan kita yang berjalan ke kebenaran adalah, tapi saudara kita juga melihat bagaimana terjadi satu perubahan di dalam hidupmu dan hidupku. Setiap hari kita berubah serupa dengan gambarnya, tembok dengan dia. Saudara-saudara, jadi saudara, Tuhan itu menginginkan gambarnya saudara tersebar di seluruh muka bumi. Ya, di mimpi, di Gerabak, di Tobu sana, di Amaro, di Magelang. Itu ada kawan-kawan daripada Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di Israel ada gambaran di sana, yaitu Bapak Presiden Prabowo dan beberapa presiden-presiden yang lain seperti Presiden Amerika Trump. Saudara-saudara, itu kan sedang berjalan. Yang sekarang sedang diproses, yang sekarang sedang dibantu. Itu garis bawahi, saudara-saudara, memang Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Ini ketentuan Allah, ini ketentuan Allah. Tidak ada siapapun berani berubah. Dia tak mana. Tidak. Ketentuan Allah, Tuhan panggil kita. Sudah, Tuhan pilih kita supaya kita sesuai. Banyak korban. Kalau kamu jadi orang percaya kepada Yesus, kamu jawab ini, kamu jawab itu, kamu jawab itu. Gak salah. Tetapi tujuan daripada Allah dan untuk kalian dan aku sedang dalam suatu proses untuk serupa dengan tangan. Bukan rambutnya Anda, bukan promosi, bukan keluarga, bukan kitabnya, tapi karakternya. Ya, hidupnya yang kita sudah melihat dengan mata rohani kita. Sudah sekalipun kita lagi melihat dengan mata rohani kita suci. Perjalanan kehidupan Yesus Kristus selama 33 jam. Itu kata bukan. Ya, itu dia tidak berdosa. Boleh nggak perlu dengan kejujuran. Kalau dia dianiaya dia membalas. Tapi menyerahkan semuanya kepada Bapaknya. Itu kebenarannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara pernah dicaci maki orang? Lalu
Apa yang saudara lakukan? Dan sebagai orang Kristen, itu artinya gambar Yesus belum terbentuk di dalam diri. Kamu resah orang, lalu kamu berkeinginan untuk membalas. Itu artinya gambar Allah belum terbentuk di dalam diri. Kita Tuhan, ubahkan hidupku serupa dengan gambarmu. Kalau aku ditinggal, aku akan serahkan semua ini kepada Bapa. Kalau aku ngomong jujur Tuhan. Tuhan sudah melihat dirimu hari ini. Apakah engkau ini seperti satu lombaran di mana Tuhan sedang melukis gambarnya di dalam diri kita ini lombaran. Sebab itu kita mengatakan kamulah, kata Rasul Paulus, suratan daripada Kristus. Kalau saudara dan saya pergi ke satu tempat, orang akan lihat bukan diriku lagi. Paulus kan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Orang akan melihat. Kemarin aku datangi budeknya istri saya di Banjarnegara. Saya dan istri dan dua anak saya sedang mengikuti acara Natal awal Tuhan di Banjarnegara, di Purwokerto. Saudara-saudara, pada waktu saya kemudian saya ingat, saya baca di WA, ini ibu Hartanti ini, budeknya Bu Esther istri saya, sedang berteriak mengalami sakit. Aku mungkin, maka desap aliran air kehidupan dalam hati dan mulut saya. Allah asal dulu alami yang saya itu ngomong kasih rezeki engkau harus ngomong ampun aku mau mesti apa bagaimana kita ketemu setelah acara Natal sama Batu. Mereka menyuarakan kerugian. Ada gambar itu yang terukir di dalam diri. Aku tahu itu gambar itu. Yang kesana lagi kok. Sekarang tidak seragam. Sekarang beda agama. Setelah itu apa yang terjadi? Tapi saya lihat dia, mulai orang dari Madiun, dari mana, keluarkan beda di Purwokerto. Semua anak muda yang melahirkan air kehidupan ini Tuhan baik dalam hidup, di keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, di sekolah, di mana engkau belajar. Kita ini sedang diproses, ya, serupa dengan zaman. Pada waktu Yesus ada di dalam dunia, saudara yang kita sudah, memang ada orang-orang yang membenci dia. Tetapi begitu banyak orang yang mengalami syukur pemulihan melalui kehidupan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat perubahan dalam kehidupan orang percaya, para rasul Tuhan. Saudara, waktu Tuhan mengubah kehidupan rasul Petrus sampai bersaksi. Bayangan Petrus pada waktu bicara orang sakit. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan dan Tuhan. Oh ya, ayo.
kita bekerja. Oke, Tuhan memang kita bekerja. Kalau bekerja kita memakai, tapi jangan takutkan hal-hal lahiriah materi, sebab Bapa yang baik sudah sediakan kepada kita. Pesannya Tuhan Yesus apa? Cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi berkat-berkat jasmani, berkat pekerjaan menjadi berlimpah-limpah, usaha kita berlimpah, pelayanan kita diberkati berlimpah. Itu semua bonus tambahan ya, saudara-saudara. Firman tadi berkata, saudara, dengan jelas sekali di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, ya. Haleluya. Sebab kamu semua orang yang dipilihnya dari semua, saudara dan saya dipilih dari itu, mereka juga ditentukan dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran. Nanti satu kali saya akan melihat gambar-gambar itu di dalam diri kita. Aku sudah melihat kecukupan di dalam diri kehidupan anggota jemaat di tempat ini. Oh, ini sudah mau meningkat. Aku juga kontrol diri aku sudah meningkat nih. Dulu suka marah, dulu suka jengkel, ya. Dulu suka main joke, ini kurang ini, kurang asing, kurang lagi. Benar. Anda terlupa. Ini serupa. Dalam Efesus pasal yang pertama, ya, Efesus pasal yang pertama. Haleluya, puji Tuhan. Efesus pasal 1 dari ayat 3, saudara-saudara yang dikasih. Efesus pasal 1 ayat yang 3. Demikian firman Tuhan. Saya baca untuk kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Mengaruniakan kepada siapa? Kepada kita, kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua, dikarunia oleh Tuhan. Haleluya. Apa? Karunia apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Wow. Segala berkat rohani, nggak ada sedikit pun yang tertinggal. Semua disah kepada kita, penuh kepada kita, disah kepada kita. Ini berkat surga. Bukan kalau mati terus kita dapat serangan darah. Sekarang ini pemahaman ini akhir-akhir ini saya terus terang membuat saya diperjelas untuk menangkap kebenaran. Benar tidak? Semakin tua ini dulu saya, semakin saya melihat satu kebenaran. Perhatikan, saya baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Artinya apa? Sesuatu yang seperti kita layak untuk menerima. Ya. Tapi dikaruniakan, diberikan kepada kita. Kita bertanya, kita anak ketebusan. Ya. Artinya anak yang sudah ditebus. Ya. Haleluya. Yang ditebus oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi kepunyaannya, menjadi miliknya. Itu sebabnya kita berhak untuk menerima karunia, ya, karunia berkat, segala berkat, ya, rohani di dalam. Jadi saudara, kita sepanjang hari dalam perjalanan hidup mengiring Tuhan dalam kondisi apapun,
kerajaan yang tak tergoncangkan itu adalah karunia berkat surga. 53 tahun saya mengikut. Kalau ditanya pasti pada pernah bertahun-tahun saya mengharap gak punya rumah. Warisanku kok sewa adikku di daerah rumah siji tak jual lah paling 1.000 tak bisa ngulung ini. Datang itu warisan. Orang mau jauh di luar sana kontak jemput. Masih dia ketemu sama Pak Tami di Timor Leste. Hampir jemput. Ini ketemu dulu di Timor Leste. Yang juga melarat seperti saya teman-teman di sana ini. Semangat ketemu dulu takkan ada yang berhasil dulu dan mulai buka untuk memberikan perlindungan. Jangan kamu berdua nanti buka kembali sejak aku tatap dengan memberikan pilihan. Karena dipuji-puji gak pernah sampai tinggi. Aku sampai ngomong sama atas sulit kaya begini. Kalau dikunjak dimana balik kerja kok tak dipilih. Makanya aku bisa ngomong sebagai lakoni. Pada bagian yang terakhir saya ingin sampaikan ya tadi di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 yang penting. Saudara bukan Alkitab saudara baru mencoba ya ayat 4 1, 2, 3 sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak berjaga di hadapannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kapan kagetkan saudara? Saudara dipilih oleh Tuhan kapan? Sebelum dunia dijadikan. Aku tetapi saat ini Tuhan kita dipilih. Berarti kita sudah ada belum? Kita sudah ada belum? Mau dipilih belum? Ada. Mereka ada enggak? Mau dipilih sekarang pertanyaan mana ini berhenti? Aku tidak ada Tuhan. Dunia ini belum dijadikan. Dan aku sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Oh Tuhan ini, manggon itu berhenti. Manggon ini berhenti. Ngerti manggon ini berhenti. Sebelum dunia dijadikan. Manggon berhenti, ngomong dunia ini berhenti. Orang itu berhenti. Dia pikiran Allah. Ngerti saudara? Di pikiran Allah. Amin. Ini penting. Haleluya. Saudara dan saya dipilih oleh Allah. Ya, sebelum dunia dijadikan di pikiran Allah. Di hikmat Allah. Di rencana Allah. Belum orang di kota ini. Aku wani ngomong. Saudara, aku pada waktu pergi ke Israel. Dok pikiran aku Israel. Aku kan ngerti Israel kayak apa. Aku nggak tahu kan. Kami pikiran ada Israel. Bukan Israel.
pikiran begitu. Ke Singapura, ke Malaysia, ke Kuching, ke pulau-pulau di Indonesia. Yang dikasih sebelumnya tapi pada ada di pikiran jadi yang dikasih cuma kita kami. Amin, amin. Makanya kita semangat mikir sing apik. Amin, mikir sing apik. Dalam Filipi pasal 4 ayat 1. Coba tahu, salah satu saudara membacakan ini kami berdiri dan sampaikan, ya, bacakan. Filipi pasal 4 ayat 8. Ya. Berikan kemuliaan. Ayo baca bareng. Ayo baca bareng berkumpul dengan hati. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang tidak mendengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji. Amin. Ini pesan Tuhan untuk saudara gereja Tuhan yang ada pikirkan banyak sejak aku dipuji. Ya, puji Tuhan, masukkan dalam catat dan masukkan dalam hati. Izinkan Tuhan mengukir kebenaran firman-Nya di dalam hati. Nanti saudara akan melihat bagaimana Roh Tuhan akan menuntun dan menggenapi kebenaran firman-Nya di hidup kita. Saudara memiliki gambar-gambar Roh yang bermunculan di dalam saudara. Orang akan lihat melihat hidup kita kotor. Saudara, kami bisa juga kira-kira ceritanya memang Pak, aku mau
Beda kamu. Disaksikan banyak orang seperti awan dan mengelilingi kita. Kita tidak perlu kakek mola. Munculkan kamu kehidupan seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang minta. Sikap usaha dan paksa membukakan hati. Amin. Haleluya.